Jalan Tunjungan di Surabaya merupakan salah satu kawasan ikonik dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas yang tinggi. Kehadiran pedagang kaki lima menjadi bagian dari dinamika kota yang hidup, bahkan sebagian besar telah memiliki izin resmi, sehingga keberadaannya turut mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, tingginya aktivitas di kawasan ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama bagi pejalan kaki. Penggunaan bahu jalan dan trotoar oleh pedagang seringkali membuat ruang gerak menjadi terbatas, sehingga mempengaruhi kenyamanan dan aksesibilitas saat berjalan. Selain itu, fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang belum memadai turut memperkuat permasalahan di ruang publik, baik dari segi kebersihan maupun kenyamanan lingkungan secara keseluruhan. Fenomena ini sejalan dengan berbagai perhatian terhadap pengelolaan ruang publik di Surabaya, di mana pemerintah kota terus mendorong terciptanya kawasan yang tertib, nyaman, dan ramah bagi semua pengguna, termasuk pejalan kaki dan pelaku usaha kecil. Melalui pendekatan design thinking, wawancara ini bertujuan untuk memahami perspektif pejalan kaki dan pedagang kaki lima terkait penggunaan ruang bersama guna menemukan solusi yang lebih seimbang, empatik, dan berkelanjutan. Saya mau bertanya, Ya, alasan Bapak jualan di lokasi ini itu karena apa? karena keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi. Ya, dulu saya itu agen koran. Agen koran. Sekarang kan koran kan lagi sudah Iya, turun turun, sama ya. cabai. Ya, mau nggak mau kita harus berusaha Iya, untuk mencari- mencari kerjaan iya. lain, gitu loh, mencari Iya. tambahan lain. Ya, untunglah sudah ada 3 tahun. Oh, sudah menjaga di 3 tahun sini. ini. Ya. Iya. Dulu pas saya jadi agen dulu ya lumayan. Iya. Koran saya itu hampir lebih 300 SMP. Iya. Sekarang tinggal 30. Oh, 30. Iya, saya beralih ke sini. Tapi tetap koran tetap jalan. Iya, masih jalan. Ya. Permisi Kak, aku boleh tanya-tanya ya? Iya, Menurut Kakak selama jalan di sini tuh apa sih yang mengganggu? Kayak misalnya keramaiannya, atau ruang jalannya, atau kebersihannya? menurut saya hal yang paling mengganggu di sini itu ruang jalan yang sempit, terus keramaian para pedagang yang terlalu mepet ke jalan raya, dan banyaknya sampah-sampah yang berserakan karena minimnya tempat sampah di sekitar sini. Oh gitu. Terima kasih ya Kak. Ya. Kasih, maaf ganggu waktunya. Jadi bagaimana Ibu bisa mengelola sampah dari aktivitas berjualan di sini, Bu? Biasanya kita sediain kantong kresek atau kantong sampah sendiri setiap stand di sini. Tanggung jawab masing-masing stand. Misalnya ada yang beli, ada yang makan di sini, ada yang bungkus pun. Kita kumpulkan, kita masukin kresek masing-masing stand, masing-masing rombong lah istilahnya. Nanti waktu kita closing, baru kresek sampahnya kita buang di tempat pembuangan sampah dekat pasar Genteng situ. Oh, udah disiapin dari Ibu sendiri ya untuk kantong kresek? Iya, masing-masing lapak harus bertanggung jawab masing-masing atas sampahnya. Never look back since then, yeah. Kak, di sini aku mau tanya nih soal gimana kenyamanan Kakak selama berjalan di Jalan Tunjungan Surabaya ini. Di mana di sini tuh banyak pedagang kaki lima. Kalau menurut saya, karena di sini kan banyak pedagang kaki lima sehingga banyak sekali ya sampah-sampah yang berserakan. Apalagi jalan di Tunjungan ini sempit. Kan kita mau jalan tuh sulit kan, banyak sampah. Jadi mungkin bisa soalnya di sini juga nggak ada yang namanya tempat sampah, jarang. Mungkin bisa ditambahi dengan tempat sampah di pinggir-pinggir jalan biar kita memudahkan untuk membuang sampah, biar nggak membuang sampah sembarangan. Night will fall, you see the city grows again. Berdasarkan hasil wawancara dari pedagang dan pejalan kaki, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama di Jalan Tunjungan bukan terletak pada
aktivitas pedagang, melainkan pada penataan ruang dan fasilitas pendukung yang belum optimal. Meskipun pedagang kaki lima sudah memiliki izin, posisi gerobak yang terlalu dekat dengan badan jalan menyebabkan trotoar menjadi sempit dan mengganggu kenyamanan serta keamanan pejalan kaki. Selain itu, minimnya ketersediaan tempat sampah menjadi faktor utama munculnya perilaku buang sampah sembarangan. Hal ini berdampak pada lingkungan yang terlihat kumuh serta menimbulkan bau tidak sedap, yang pada akhirnya menurunkan kenyamanan bagi pejalan kaki maupun pembeli. Dengan demikian, inti masalah dapat dirumuskan sebagai kurangnya penataan area pedagang dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai di jalan, menyebabkan terganggunya kenyamanan, kebersihan, dan keamanan bagi pejalan kaki. It seems fits right into my head. But then the lights go down, curtain falls. That's how the story ends. And as the day passes by, I knew that this case is slowly. Melalui pendekatan design thinking, diharapkan muncul solusi yang lebih empatik dan berimbang, khususnya dalam penyediaan fasilitas serta pengaturan ruang yang lebih baik di kawasan ini. Karena pada akhirnya, ruang publik yang baik adalah ruang yang mampu memberikan kenyamanan bagi semua penggunanya. Terima kasih.